Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-azimil mannan الذي أنزل علينا القرآن وأرسل إلينا رسوله محمدا أفضل ولد الأدنان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صاحب أخلاق الحسن وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الزمان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah salat Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin jamaah salat Jumat agar hendaknya kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dengan benar dan kita jauhi seluruh larangan Allah dengan sekuat-kuatnya. Takwa adalah wasiat dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya Allah, serta wasiat tersebut disampaikan oleh para nabi dan rasulnya Allah kepada umat-umat mereka agar hendaknya kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan kita jauhi seluruh larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita semua agar kita sama-sama bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi kepada kita semua juga agar kita sama-sama bertakwa. Bahkan Allah berjanji akan memberikan rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang ia hadapi. Makhraja, jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga berjanji akan memberikan rizki dari jalan dan cara yang tidak bisa diduga.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah saya membaca Alhamdulillah, saya membaca wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kewajiban saya adalah menyampaikan wasiat taqwa. Maka selanjutnya saya ingin menyampaikan isi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, kitab yang sangat hebat di kalangan para kiai, kitab yang sangat populer di kalangan umat Islam, yang namanya kitab Ihya Ulumuddin, yang mengarang adalah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menukil kalimat nasihat yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ahmad. Syekh Khalil bin Ahmad ini beliau ulama ahli bahasa. Bahkan nanti di akhirat pemimpin-pemimpin ulama-ulama ahli bahasa itu Syekh Khalil bin Ahmad. Beliau kalau dalam ilmu alat lebih dikenal dengan pengarang ilmu arud. Nah, Syekh Khalil bin Ahmad punya nasihat bagus, punya nasihat indah, dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bahwasanya manusia itu ada 4 macam. An-nasu arba'atun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika 'alimun fattabi'uhu. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika ghafilun fanabbihuhu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun fa'arshiduhu. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalika ahmaqu fala tattabi'uhu wa la taqrabuhu fatrukuhu. Manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, ada orang itu berilmu dan dia sadar kalau dirinya itu berilmu. Orang berilmu yang mengamalkan daripada ilmunya. Kata Imam Ghazali, fadzalika alimun, maka orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, maka dia adalah orang yang alim sejati. Tugas kita fattabi'uhu, kita ikuti dia. Ciri manusia yang kedua, kata Syekh Khalil bin Ahmad, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika ghafilun. Ada orang itu berilmu tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu berilmu. Ada orang pinter, orang benar ilmunya, orang berilmu S1, S2, S3, tapi dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. Rajulun yadri, berilmu, wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu berilmu. Fadzalika ghafilun, maka orang yang seperti ini orang yang sedang lupa kalau dirinya itu berilmu. Tugas kita fanabbihuhu, kita ingatkan dia. Ciri manusia yang ketiga, kata Syekh Khalil bin Ahmad, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang itu bodoh, ada orang itu tidak berilmu. Orang bodoh, orang tidak berilmu, tapi sadar kalau dirinya itu bodoh, sadar kalau dirinya itu tidak berilmu. Orang awam tapi sadar, fadzalika mustarsyidun, maka orang yang seperti itu adalah orang yang butuh dengan ilmu.
Tugas kita fa'arshiduhu, kita berikan petunjuk, kita arahkan, kita bimbing, kita ajarkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti ada orang bodoh tapi sadar, awam tapi sadar. Nah, ini manusia yang keempat. Manusia paling bahaya, manusia yang paling celaka. Wa rajulun la yadri, ada orang itu bodoh, wala yadri annahu la yadri, tapi tidak sadar kalau dirinya itu bodoh. Ada orang awam tapi tidak sadar kalau dirinya awam. Ada orang tidak berilmu dan tidak mau tahu kalau dirinya itu tidak berilmu. Fadzalika ahmaku, maka orang yang seperti itu celaka. Fala tattabi'uhu, jangan ikuti. Fala taqrabuhu, jangan dekati. Fatrubuhu, tinggalkan orang yang seperti itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 manusia. Ada orang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Ini kita ikuti nih. Ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ingatkan. Ada orang bodoh tapi mau belajar. Santri, anak-anak kita yang sedang mondok, sedang pesantren, mereka sadar kalau dirinya itu tidak punya ilmu, tapi tetap diarahkan supaya menjadi anak-anak yang berilmu. Yang nomor parah ini yang nomor 4. Sudah tidak berilmu, tidak sadar kalau dirinya tidak berilmu. Ahmak, celaka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang tidak berilmu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih. Kita merenung dalam khutbah Jumat ini, kita merenung. Kita ini berada di posisi yang mana? Kalau kita berada di posisi yang pertama, alhamdulillah, berilmu, mengamalkan ilmu. Kalau di posisi yang kedua, na'udzubillah, jangan sampai sudah berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau di posisi yang ketiga, masih alhamdulillah, mau mencari ilmu. Yang lebih parah posisi yang keempat, tidak mau mencari ilmu, sampai dikubur pun masih tidak mau mencari ilmu. Sampai dikubur masih tidak tahu baca Al-Quran. Sampai dikubur masih tidak tahu rukun-rukun sholat. Sampai dikubur masih tidak tahu bab istinja, bab bersuci. Sampai dikubur masih tidak tahu bagaimana haknya dia kepada Allah. Sampai dikubur dia masih tidak tahu bagaimana hak dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita harus merenung dalam khutbah Jumat ini, kita berada di posisi yang mana. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kunu aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang sedang mencari ilmu, au mustami'an, atau orang yang ahli ikut pengajian, suka mendengarkan ilmu, au muhibban, minimal mencintai ilmu, ya, mencintai orang berilmu, mencintai pondok pesantren, mencintai orang-orang yang berilmu, mendukung dakwahnya orang berilmu, juga termasuk cinta kepada ilmu. Wala takunu khamisa, jangan jadi yang kelima, sudah tidak berilmu, tidak mencari ilmu, tidak ikut pengajian, bahkan dia juga tidak mencintai ilmu. Maka orang yang seperti ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, wala takunu khamisa, jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenung zaman sekarang banyak sekali anak-anak itu tidak bisa baca Quran. Kelas 1 SMA masih tidak bisa baca Quran. Kelas kuliah masih tidak bisa baca Quran. Tapi kalau sudah pendidikan sekolah didukung mati-matian, mau anak kuliah sampai jual tanah, sampai gadai emas, sampai gadai anting, gelang, kalung digadaikan untuk anak kuliah. Tapi kalau anak tidak bisa baca Quran, orang tua tidak khawatir. Nah, maka ketidakkhawatiran kita kepada anak yang tak bisa baca Quran, ini satu penyakit dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir, takut anak tak bisa baca Quran,
Ini satu nikmat dari Allah. Masih ada takut anak tak bisa baca Quran. Tapi kalau sudah rasa takut anak tak bisa baca Quran sudah menghilang dalam hati, ini musibah, bukan nikmat, musibah. Banyak anak kasus-kasus hamil di luar nikah, minum minuman keras, itu semua terjadi pasti kepada anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Kalau anak bisa baca Quran, tahu sholat, tahu ngaji, kenal kepada Allah, tidak mungkin dia sampai melakukan hal-hal yang menjadikan dia hamil di luar nikah. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang mabuk-mabukan. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak beres, tidak baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khamru kullu ra'si kulli khati'ah. Minum minuman keras itu termasuk daripada sumber segala penyakit, sumber segala kesalahan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jaga anak-anak kita, perhatikan anak-anak kita, lihat tarbiyah anak-anak kita. Sekolah bagus, SD-nya harus yang baik, SMP-nya harus yang baik, SMA-nya harus yang baik, S1-nya harus yang baik. Islam membutuhkan mereka semua. Tapi ingat, minimal bisa baca Al-Quran, minimal tahu berbakti kepada orang tua, minimal cinta kepada agama, minimal cinta kepada ilmu, sehingga Islam ini berkembang, Islam ini pesat, Islam ini jaya, diisi oleh orang-orang berilmu. Mungkin ini saja khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada saya pribadi. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihadhihi as-sabihati al-mubarakati al-lami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad dzil anwari sati'ah wa ala ali baitihi at-tahirina wa ashabihi at-tayyibina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibata bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, Allah fasallu wa sallimu ala khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin. Faqad amarakum bidzalika rabbul karim. Faqala subhanahu qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an khulafaihil arba'ati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ighfir lil
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.